Selamat pagi Okezoners, dan kita bergabung kembali di Morning Zone dengan format yang baru ya. Kita lebih santai ngobrol-ngobrolnya. Kalau biasa kita menggunakan set studio di radio gitu ya. Kita sekarang menggunakan sofa ngobrol santai bersama saya Andri Susanto dan juga redaktur dari Okezone Alan Pamungkas di sini. Apa kabar Om Alan? Sehat Om Andri, gimana kabarnya? Baik. Suasana baru, kayaknya suasana baru. Nuansa baru. Nuansa baru, kita lebih santai ini ya. Jadi ngobrol-ngobrolnya lebih enak. Moodnya berbeda ya? Moodnya berbeda. Dan tidak lupa ini kita disaksikan oleh 3.000 orang nih. Oh, mana penonton? Iya, jadi karena kita nggak ada kamera menghadap ke penonton, jadi anggap aja kita punya 3.000 orang ya. Malah ya. Rame ya? Rame. Sewa penonton di mana? Kita penonton sewaan ini semuanya. Nah, Om, kita bahas nih sedikit nih ya tentang apa sih yang lagi rame di Okezone ya, terutama ya berita-berita apa yang hangat nih bahasannya nih. Hari ini pemberitaan di Okezone lagi cukup ramai tentang agak sedikit memalukan sebenarnya. Cukup mencoreng nama Indonesia gitu. Apa tuh? Pemberitaan dari perilaku yang dilakukan oleh Uya-Kuya di Amerika. Oh. Gitu. Anggota dewan ya? Uya-Kuya dengan beberapa kerabatnya gitu ramai viral di TikTok, di Instagram, sedang melakukan konten wawancara di depan puing-puing rumah korban kebakaran Los Angeles gitu. Nah, apa yang dilakukan Uya-Kuya ini dianggap tidak tahu empati kepada para korban gitu. Nah, kemudian ketika melakukan konten wawancara itu, Uya-Kuya dan timnya kemudian ditegur oleh seseorang yang mengaku korban dan pemilik rumah yang dijadikan tempat Uya-Kuya melakukan wawancara. Oh, jadi dia melakukan wawancara di depan rumah korban kebakaran Los Angeles nih ya? Los Angeles. Iya. Apa yang dilakukan korban cukup berani sebenarnya. Akhirnya ya karena perilaku Amerika sendiri gitu ya, berani belak-belakan apa segala macam. Dan dia memvideokan itu ya? Oh, dia memvideokan kemudian langsung menegur Uya-Kuya bahwa apa yang dianggap apa yang dilakukan Uya-Kuya dan tim dianggap mencederai empati lah gitu pada para korban. Langsung ditegur dan diusir. Karena kan di Amerika kan properti seseorang sangat dihormati kan. Itu private property private property itu sangat dihargai. Kemudian ketika si korban mengaku ini propertinya, Uya-Kuya juga langsung meminta maaf dan kemudian pergi gitu. Dan itu udah ada video klarifikasinya ya, Om? Dan setelah video itu ramai, Uya-Kuya memang langsung melakukan klarifikasi kan kepada publik Indonesia lah. Di salah satu isi poinnya adalah meminta maaf. Meminta maaf karena melakukan konten itu, kemudian juga tidak ada niatan untuk memonetisasi konten tersebut gitu. Dari kedukaan, dari derita yang dialami oleh korban kebakaran ya. Uya-Kuya hanya beranggapan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk mengabarkan kepada media massa di Indonesia apa yang terjadi sebenarnya di Los Angeles, karena banyak juga video hoax, video AI tentang kebakaran yang berlebihan gitu. Nah, Uya-Kuya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Los Angeles gitu. Kemudian juga Uya-Kuya beranggapan bahwa teguran yang dia terima adalah teguran yang dianggap scam. Artinya Uya-Kuya takutnya dianggap scam untuk menghimpun donasi dan uangnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Padahal tidak ada niatan dari Uya-Kuya untuk melakukan donasi gitu. Dan dia udah melakukan klarifikasi. Dia sudah melakukan klarifikasi. Dan ini menjadi catatan yang untuk kita juga sih sebenarnya, bahwa ketika ada bencana alam memang sebaiknya berhati-hati dalam bersikap ya. Terutama ketika mengunjungi, karena bagaimanapun korban mempunyai sisi traumatis gitu, kemudian ada orang yang datang kemudian membuat konten, memvideokan, takutnya mencederai rasa sakit hati dari si korban. Betul. Gitu. Dan memang kita juga harus hati-hati bermain media sosial juga ya, apalagi di tempat bencana tuh. Karena banyak banget kan, ya kan, orang bukannya nolongin orang malah videoin. Nah, gitu. Jadi kesannya bad news is a good news. Hiburan bencana gitu. Hiburan dalam tanda kutip hiburan bencana. Itu kan banyak juga kan di Indonesia yang konten-konten serupa, bahwa ketika ada bencana kemudian membuat konten, membuat
ya membuat sesuatu aktivitas yang bukannya menolong si korban, tapi justru memberikan beban tersendiri bagi si korbannya gitu. Itu yang cukup. Dan kita juga nggak tahu loh. Kayak misalnya kita mengambil gambar video korban gitu, tapi kan kita nggak memikirkan keluarganya, kita nggak memikirkan temannya, orang tuanya, anaknya mungkin gitu ya, yang ya akhirnya jadi apa ya, kayak collateral damage-nya banyak gitu sebenarnya, ya kan? Jadi akhirnya banyak yang dilukai dalam tanda kutip gitu, perasaan dan segala macamnya, ya kan? Dan Uya-Kuya juga untungnya tidak ada konten tentang itu kan akhirnya. Dia nggak bikin konten itu ya akhirnya tidak ada konten itu di media sosial atau di YouTube-nya. Dia menghapus konten ya? Dia tidak melakukan itu. Jadi akhirnya dia murni meminta maaf juga. Dan ya Uya-Kuya juga harus berhati-hati karena kan dia sekarang bukan cuma artis tetapi juga anggota dewan kan. Dan representasi ya. Representasi Indonesia gerak-gerik dia sebagai anggota dewan sudah tidak lagi bisa dianggap sepele gitu. Maksudnya benar. Apa yang dia lakukan memiliki imbas dan apa perhatian lah gitu. Iya, karena banyak juga tuh ya netizen kita ya di komen-komennya tuh kalau saya baca tuh kan harusnya kan pada masa reses ini anggota dewan ke daerah dapilnya. Iya, ini malah ke sana gitu, ya kan? Dapilnya di Amerika kali. Mungkin bisa jadi tuh Om. Iya. Ya di sini masih ada Om Dwi ya yang tetap semangat menemani kita nih. Iya. Mengayomi kita. Iya. Apalagi kira-kira Om Alan? Selain kasusnya Uya-Kuya yang lagi rame. Ya selain Uya-Kuya kemudian yang lagi rame juga persis hari ini ada demo di kementerian yang cukup membuat heboh pemberitaan gitu. Yaitu adalah demo di kementerian susah banget nih namanya, Kemendikti. Jadi para pegawai ASN dan PNS di Kemendikti melakukan unjuk rasa, demonstrasi, mengkritisi menterinya, menterinya Pak Satrio Bojonegoro, gitu. Karena dianggap sewenang-wenang dalam memimpin kementerian ini, kemudian melakukan PHK, pemecatan sepihak, kemudian juga melakukan kebijakan yang dianggap banyak merugikan pegawai gitu. Dan itu banyak ya ceritanya ya. Dan itu ternyata sebelum itu tuh sering kejadian ya. Sering kejadian dan ini menjadi klimaksnya ketika misalnya ibu dari Pranata Humas Ahli Muda dan PJ Rumah Tangga Kemendikti, Ibu Neni Herlina dipindahkan gitu, dipindahkan gitu oleh Bapak Menterinya gitu. Dan ini membuat kemarahan seluruh para pegawai ASN di Kemendikti melakukan unjuk rasa agar Bapak Prabowo Subianto turun tangan untuk mereshuffle Kemendikti. Dan gitu. Itu unjuk rasanya dilakukan di depan gedung. Iya, cukup ramai dengan atribut yang poster-poster, spanduk-spanduk yang berisi kecaman dan meminta tolong kepada Pak Prabowo untuk mengusut kasus ini gitu. Iya. Ini jadi catatan juga ya. Karena kasus ini sebenarnya mencuat dari Ibu Neni yang diusir. Dia bikin surat terbuka kan? Iya, diusir dari ruangannya setelah dianggap pekerjaannya tidak sesuai dengan Bapak Menterinya. Hal ini bermula dari ketika Pak Menteri mengeluhkan salah satu kursi di ruangannya yang belum dipindahkan atau belum diganti. Setelah 24 tahun menjabat di Kemendikti, Ibu Neni ini kemudian tanpa tedeng aling dipindahkan gitu dari situ. Ini yang membuat para ASN di lingkungan Kemendikti marah dan kemudian meminta untuk Pak Satrio mundur dari kursi menteri. Gitu. Ya, jadi ini dilansir dari ini ya, Okezone ya. Jadi Bu Neni ini ya kan sempat dimintai awalnya untuk membantu memasang WiFi di rumah dinas. Tapi ternyata karena kondisinya atasannya sakit ya kan, terus kemudian Pak Menteri minta cepat-cepat gitu ya. Dan akhirnya
tidak terurus lah gitu dengan cepat itu pemasangan itu, sampai akhirnya keluarlah kata saya pecat kayak gitu kan. Terus kemudian ya dari awalnya kali ya di situ, terus kemudian sampai yang tadi Om bilang ya, terakhirnya yang masalah meja dan kursi itu ya, meja di dan ruangan kursi yang di lantai paling atas ya. Oke. Dan Pak Menteri juga harus sadar diri ya bahwa ini kan ASN yang bekerja itu sesuai dengan SOP, tidak seperti di perusahaan pribadi yang bisa bergerak cepat apa segala macam kan. Butuh proses birokrasi lah di ASN itu juga sebenarnya harus menjadi catatan Pak Menteri gitu, agar bisa bersabar ketika melakukan kebijakan atau enggak perintahnya kepada anak buahnya. Ya, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi menyampaikan pihaknya telah menyikapi berbagai isu dan dinamika dalam proses transisi kementerian. Dia pun menyatakan Kemendikti Sentek akan mencari solusi atas masalah yang ada. Berarti ini udah ditanggapi ya? Udah ditanggapi ya. Mudah-mudahan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Mungkin ini hanya kemarahan sesaat dari Pak Menteri kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Dan ya kita juga harus melihat dari dua sisi nih, ya kan nggak bisa juga dari satu sisi nih. Betul. Ya mudah-mudahan bisa terselesaikan lah ya masalahnya. Om, selain itu Om, apa lagi nih yang paling seru di Okezone nih? Okezone kemudian juga sedang menyikapi ramainya pemberitaan tentang Pergub Gubernur DKI Jakarta. Ini nih. PJ Gubernur DKI Jakarta tentang poligami. Iya. Om kalau jadi ASN mau poligami nggak? Ini pertanyaannya ayo lo. Pada dasarnya boleh. Jika kitanya mau atau tidak. Mama di rumah nih. Pada dasarnya boleh, tergantung kitanya mau apa enggak. Nah, kemudian PJ Gubernur ini mengeluarkan Pergub nomor 2 tahun 2025 yang isinya adalah tentang, salah satunya poinnya adalah pengaturan tentang poligami gitu. Iya. Gitu. Aturannya sebenarnya katanya ya sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur ya. Pak Teguh, dia bilang katanya ini memang untuk melindungi keluarga, ya kan, untuk melindungi keluarga ASN gitu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kita nggak tahu ya, mungkin selama ini mungkin ada ya hal-hal yang semacam itu ya. Mungkin kita nggak tahu apakah kondisinya semacam seperti itu sehingga harus dibikin Pergub yang baru gitu ya. Nah, tetapi yang jadi catatan sebenarnya di poin yang pertama harus ada izin dari istri. Kehendak poligami gitu ya. Om udah izin belum? Untuk meminta izin aja saya tidak berani. Iya. Jadi bapak-bapak kebanyakan kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya kan? Untuk beli barang oke lah, tapi untuk menikah gawat ini. Iya. Nah, dan ini kita coba juga nih, kita berdiskusi juga Om Alan ya. Kita bareng-bareng berdiskusi, berdialog dengan pengamat kebijakan publik dari Trisakti, Bang Trubus. Gimana Om? Oke. Udah masuk ya? Udah masuk ya. Oke, kita terhubung dengan Bang Trubus Rahadiansyah, ya, pengamat kebijakan publik dari Trisakti. Halo Bang. Ini isu yang menarik nih Bang, soal poligami ya. Nah, kalau kita sebagai pria sih kayaknya oke-oke aja nih Bang. Senang aja ya, poligami menarik. Menarik benar. Bang Trubus sehat Bang? Ini kita Alhamdulillah suaranya udah bisa masuk nih. Ya kami berdua bersama saya dengan Andri dan juga Alan ini redaktur dari Okezone, Bang Trubus. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh, yang penting posisinya ini lagi numpang di Nusantara TV karena sebentar lagi. Gak apa-apa, aman Bang. Aman Bang, udah. Oke, mantap. Bang Trubus, menurut Abang sendiri bagaimana tanggapannya terkait soal Pergub yang baru ini Bang, soal poligami Bang? Iya, menurut saya sih Pergub itu tidak ada urgensinya Mas untuk diterbitkan karena kan umumnya pengaturan poligami itu sudah jelas di dalam Al-Quran kitab suci ya. Artinya di situ sudah ada syarat untuk orang nikahilah satu kamu 1, 2, 3, 4 itu dengan syarat, ada syaratnya itu berlaku adil kan. Betul. Jadi kalau nggak adil kita satu saja kan gitu. Nah kemudian di situ sebentar Mas, nanti aja ya.
Tadi Mas. Ya, lanjut Pak. Oh, ini lagi repot ini kayaknya ini. Ya, lanjut. Ya. Oke, jadi gini, Pak, Pergub itu tidak ada urgensinya menurut saya untuk diterbitkan karena pengaturan terkait poligami itu sudah ditetapkan di dalam kitab suci Al-Quran, Mas. Di mana di situ disebutkan juga syaratnya apabila menikahilah 1, 2, 3, 4 itu, tapi itu ada syaratnya harus adil, Mas. Berlaku adil. Kalau nggak bisa berlaku adil ya cukup 1 saja, kan begitu. Betul. Nah, kemudian karena ini menyangkut keyakinan orang berpoligami sama tidak itu kan pilihan, Mas. Jadi karena menurut saya tidak perlu diatur secara rigid seperti itu. Dan kenapa aturan itu hanya berlaku untuk ASN saja, kan terkesan jadi diskriminatif gitu loh, Mas. Itu menurut saya yang kedua, aturan itu malah mendorong ASN untuk melakukan poligami malah justru karena seolah poligami itu dibolehkan walaupun harus ada syarat izin dari atasan yang berwenang. Nah, di Indonesia ini atasan yang berwenang itu kan birokrasi kita ini birokrasi korup, Mas. Jadi kalau sudah dikasih cuan itu ya urusannya sudah berbeda, nanti terbitlah itu gitu loh. Nah, saya khawatir dengan adanya izin dari pimpinan yang di atasnya itu kemudian digunakan untuk menekan istrinya di rumah. Itu untuk mengizinkan agar dia poligami gitu loh, Mas. Saya sudah dapat izin dari pimpinan saya untuk poligami gitu. Oh, alasannya jadi, itu ya Bang ya? Iyalah justru sebaliknya. Nah, meskipun Pemprov DKI Gubernur dalam hal ini mengatakan bahwa ini tujuannya untuk melindungi keluarga, tapi malah menurut saya ini balik memecah belah keluarga jadinya kan gitu karena adanya surat bukti dari atasan itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh, transaksionalnya juga ada ini berarti ya, Bang ya? Iya, ada potensinya. Ya. Karena apa? Karena untuk dapat izin itu kan prosedur, mekanisme prosedur mas paling nggak ada SOP-nya. Nah, SOP yang dimana kemudian di situ ada tanda petik ya nuansa untuk ada uang administrasi toh mas untuk mencapai yang namanya ya izin lah untuk memperoleh izin itu. Iya. Dan ini potensi juga ya untuk adanya transaksi-transaksi ilegal ya terkait soal poligami ini ya. Iya, jadi di situ ada transaksi ilegal dan saya khawatir ini juga seperti dikatakan Ahok juga katanya itu ada sebenarnya jangan korupsi gitu ya. Tapi yang jelas potensi-potensi penyimpangan cukup tinggi juga mas dalam hal ini sehingga saya melihat praktek-praktek abuse of power, kemudian maladministrasi, kemudian ada ya istilahnya transaksional yang negatif lah ya, transaksional negatif itu sangat berpotensi besar gitu loh mas di situ dengan Pergub ini karena seolah-olah dilindungi gitu loh mas karena di Indonesia ini atau masyarakat kita ini selalu memandang bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam aturan itu bisa dimaknai secara terbalik gitu. Iya benar. Aturan itu dilanggar gitu mas. Iya. Bang, ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih antara Pergub ini dengan kinerja dari Pemprov DKI sendiri? ASN-nya terutama ya? Sebenarnya nggak ada mas, maka menurut saya itu kalau dikaitkan dengan performan ASN itu sendiri di Pemprov DKI itu malah menimbulkan satu sesat pikir jadinya mas menurut saya. Jadi karena apa? Karena kalau orang misalnya boleh berpoligami kemudian nanti kinerjanya makin bersemangat itu kan malah justru istilahnya logic of law-nya itu jadi berbeda gitu. Betul, jadi malah mereka malas-malesan, belum masih di istri pertama, nanti baru tidur lagi di istri kedua. Ini jadi enggak, takutnya kan gini Pak, Bang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dapur istri pertama dan kedua dia harus kerja ekstra gitu kemungkinan. Mungkin nggak sih kayak gitu? Ya, kerja ekstranya berarti ada ini dong, malah ada istilahnya itu ya inside job ya, ada kerja tambahan. Kerja di luar pekerjaannya ya. Potensi kerjaan tambahan berarti potensinya ada perilaku koruptif juga di situ mas kan. Bagaimana caranya
budaya Spanyol itu separuh nyolong itu kan jadi hal yang ini gitu yang harus dilakukan Mas, karena memang memenuhi kebutuhan dapur satu aja ada berat, bagaimana dapur yang dua. Ya. Ini Mas Alan mau bikin Mas dapur 2 nih. Bang, saya mau nanya ini, Abang bisa melihat nggak apa motif dari PJ ini mengeluarkan pergub ini? Karena kan sisa waktunya juga sebenarnya sedikit lagi gitu. Kemudian ini tidak urgen, kemudian akan dilantiknya Pramono dan Rano Karno gitu. Apakah ada muatan politis untuk gubernur selanjutnya atau seperti apa Abang melihatnya? Ada dua hal Mas. Pertama, saya melihat ini ketidakmampuan dari ini PJ-PJ yang diangkat dari Kemendagri itu dalam istilahnya itu membenahi birokrasi. Itu yang kedua, saya melihat ada unsur ini Mas, gimmick pencitraan. Jadi ini nanti saya kan ini karena aturan itu kan saya yang bikin gitu loh Mas. Jadi ada semacam kenangan indah ketika menjabat PJ di situ gitu loh Mas. Ini kan seperti Pak Heru juga dulu sebelumnya juga seperti itu kan, membuat satu kebijakan yang berbeda gitu, yang seolah-olah harusnya kan PJ-PJ ini kan melanjutkan gubernur kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sebelumnya, dalam arti gubernur yang sudah terpilih oleh demokrasi itu gitu. Oh, jadi berharap untuk meninggalkan legacy gitu ya, berarti ya Bang ya? Iya, ada meninggalkan legacy, jadi semacam ini ya bukan prestasi ya, mungkin satu ini ya murni gimmick Bang ya? Ya, itulah seperti itulah gimmick itu. Jadi berpikirnya itu nanti kalau ketika dia kembali ke induknya itu berpikirnya untuk menunjukkan bahwa saya telah bikin kinerja, saya telah menunjukkan satu kerjaan yang ini gitu, yang istilahnya bisa ada warisan gitu, bisa dilihat. Berarti Bang, kan pergub ini kan banyak menimbulkan polemik ya, terutama di kalangan perempuan ya. Yang kemudian berhak mencabutnya gubernur selanjutnya seperti Pramono Rano Karno atau Kemendagri sebagai bos dari PJ gubernur ini Bang? Kalau ini memang dikeluarkan kan sepertinya membebani gubernur berikutnya ya. Ini pilihlah gitu ya. Saya melihat kalau dari sisi kebijakan publik atau kebijakan regulasi loh Mas, aturannya karena itu pergub ya, yang cabut juga gubernur Mas, pergub juga pembatalannya oleh gubernur, tidak intervensi dari Kemendagri, karena memang kalau pergub itu dinyatakan bermasalah biasanya dicabut oleh gubernur berikutnya, kalau tidak bisa digugat oleh masyarakat melalui Mahkamah Agung Mas. Kalau dulu Kemendagri yang nangani, kalau sekarang Mahkamah Agung. Jadi batalkan oleh Mahkamah Agung. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Bang Trubus, terima kasih atas waktunya. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira Bang terkait soal ini Bang? Terakhir Bang. Ya, kalau saya sampaikan dari saya supaya lebih fokus lah ya, supaya sekarang ini kan walaupun waktunya masih pendek, sudah pendek katakanlah penjabatnya, paling tidak ini kan musim hujan ya. Bagaimana kemudian Pemprov itu atau gubernur secara ini proaktif gitu ya, turun ke lapangan untuk membenahi daerah-daerah yang ini Mas, kategori sering rawan banjir. Misalnya disosialisasi, diedukasi kepada masyarakat mengenai evakuasinya kemana kalau banjir, kemudian titik kumpulnya di mana. Nah, kemudian nanti diharapkan merekomendasikan pada gubernur berikutnya agar daerah yang sering banjir itu dijadikan ruang terbuka hijau misalnya, atau masyarakatnya direlokasi di tempat yang nanti misalnya apartemen atau rusun misalnya, seperti itu Mas. Jadi yang lebih realistis ya, lebih realistis ya, dan lebih jelas gitu tolak ukurnya, keberhasilannya. Betul. Itu yang kedua ya, mungkin ini saran juga mengenai macet misalnya, sosialisasi, karena Jakarta ini sudah bukan lagi DKI tapi sudah jadi DKJ gitu ya. Nah, itu terus mencari sumber-sumber pendapatan lain. Waktu DKI kan kita Jakarta dapat bantuan dari pusat itu sekitar 40 triliun per bulannya. Jadi per tahun. Nah, karena sekarang sudah hapus, sudah tidak lagi menjadi ibu kota di DKJ, maka Jakarta harus cari pendapatan lain. Misalnya
sosialisasi terkait dengan penerapan jalan berbayar atau IRP, misalnya seperti itu dalam rangka apa namanya menambah pundi-pundi APBD. Nah, misalnya bisa sosialisasi saja, memberi informasi publik itu loh Mas. Iya, jadi lebih jelas lah ya arahannya ya. Jadi dan terukur yang pasti gitu. Kalau dengan pergub poligami ini kan sebenarnya kan ukurannya nggak jelas ya. Nanti kesuksesannya apa gitu? Semakin banyak ASN yang tidak poligami itu berhasil atau tidak? Atau misalnya semakin banyak tiba-tiba itu berarti berhasil gitu? Kan nggak jelas tolak ukurnya, bener ya Bang ya? Ujung-ujungnya berpandangan kamu ini yang poligami, saya tidak gitu loh. Jadi padahal poligami sama tidak itu kan suatu pilihan dan itu hal yang sudah diatur oleh agama sesuai keyakinan dan diatur pula oleh negara, kan negara juga sudah mengatur Mas, jadi tidak perlu Pemprov itu istilahnya ya mendesak banget untuk membuat aturan seperti itu. Siap. Terima kasih Bang Trubus atas waktunya. Kita berjumpa lagi mungkin nanti di lain kesempatan. Sehat-sehat Bang. Nah, sehat selalu. Ya. Waduh, menarik tuh ya. Menarik. Jadi memang banyak PJ tidak menyentuh akar permasalahan yang substantif ya dari di Jakarta di Jakarta khususnya. Padahal banyak loh masalahnya kebutuhan yang substantif seperti ya benar tadi yang dikatakan Bang Trubus tadi, banjir, macet gitu. Ya itu dua aja deh. Malah mengurusi hal poligami yang ranahnya privat gitu. Iya, poligami yang ranahnya privat dan nggak ada tolak ukurnya. Iya kan? Apakah dengan dia berpoligami terus akhirnya menjadi sukses? Kan belum tentu. Apakah dengan berpoligami terus kemudian menjadi kinerjanya lebih? Juga belum tentu ya. Dan kita nggak tahu ini tolak ukur keberhasilannya juga seperti apa. Betul. Waduh, luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut nih Om Malan dengan topik-topik yang lain, break dulu. Siap. Ya kan? Tetap di Morning Zone. Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama saya Andri Susanto dan Alan Pamungkas. Gimana Om tadi Om, pembahasan terkait poligami ini seru ya? Jadi memang sebenarnya PJ yang seharusnya hanya melanjutkan dari apa yang dilakukan gubernur sebelumnya, sebaiknya memang tidak mengeluarkan pergub-pergub yang dianggap gimmick dan justru memperkeruh suasana ya. Ini kan yang bikin kacaunya bukan ASN-nya, tapi istri-istri ASN-nya ini yang akhirnya di dapur pada berontak pada wah ada apa segala macam. Wah suami saya poligami apa segala macam. Nggak kayak istrimu ya. Jadi sebenarnya mungkin kita merefresh kali ya. Merefresh ya Om Andri. Sebenarnya isi pergub itu apa aja sih yang kemudian membahas tentang poligami ya? Cocok. Jadi sebenarnya apa aja tuh Malan? Jadi ada beberapa alasan seorang ASN boleh melakukan poligami gitu. Salah satunya adalah ini poin-poin ini yang kemudian mendapatkan kritikan dari para aktivis perempuan gitu, terutama Komnas Perempuan. Alasan yang pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi pergub ini dianggap sudut pandangnya sudut pandang laki-laki bahwa sang istri tidak melakukan kewajiban, kemudian lu boleh poligami gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah istri mendapatkan cacat, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Betul. Kemudian sang suami boleh melakukan poligami. Alasan yang ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan dan memberikan keturunan setelah 10 tahun pernikahan. Artinya memang poin-poin ini yang kemudian mendiskreditkan perempuan, bahwa sang perempuan sudah katakanlah sakit dan celaka, kemudian ditinggalkan oleh suaminya untuk melakukan poligami. Ini kan hal yang sangat menyedihkan ya sebenarnya ya. Kalau saya sih lebih pendapat bersepakat misalnya ya kalau mau poligami aja gitu, tidak perlu alasan istri sakit menahun, tidak memberikan keturunan apa segala macam gitu. Iya. Kemudian syarat yang kemudian adalah mendapatkan persetujuan istri secara tertulis. Ini yang berat ini nih. Tertulis yang kemudian bisa disahkan di pengadilan kan nantinya kan gitu. Oke. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak-anaknya.
Ini penting juga sih. Penting, iya. Jangan terus kemudian poligami punya anak ditelantarkan. Tapi secara ekonomi tidak mencukupi. Iya. Gitu. Benar. Kemudian sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak-anak. Ini juga cukup sebenarnya agak sedikit rancu juga kan. Tidak ada batasan yang jelaskan adilnya seperti apa. Gitu kan. Betul. Gitu. Adil buat siapa juga? Adil dan buat siapa juga. Betul. Kemudian tidak mengganggu tugas kedinasan. Ini cukup menggelitik sih kalau saya sih. Punya istri satu aja kadang kalau ada masalah di dapur dibawa ke kantor aja ribet kan gitu ya, ruwet begitu pengalamannya ya. Gitu. Jadi kalau setiap hari Om Alan datang ke kantor mukanya ditekuk itu pasti wah ini pasti ada urusan sama istri nih gitu ya, sama anak-anak. Apalagi istrinya dua kan ini pasti mengganggu kedinasan nih, kacau. Tapi tadi itu menarik tuh ya, masalah adil tadi tuh ya. Sebenarnya kan kalau misalnya adil kan kita berpikir bahwa sama-sama nih kita kasih istri yang pertama, kita kasih istri yang kedua gitu kan. Adil tuh. Kalau kita nggak kasih istri yang pertama, kita nggak kasih istri yang kedua juga adil nggak, Om? Ya makanya itu adil itu kan bukan sama rata kan sebenarnya. Iya kan? Tapi sama-sama berhak gitu. Iya. Harusnya itu sama berhak. Bukan 50-50 adil itu kan gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya gitu. Betul. Nah, inilah yang kemudian nggak ada patokan yang jelas kan gitu. Dan ini sangat-sangat privat banget sih. Iya, gitu. benar. Kalau kita sih istri satu aja pusing ya? Oh iya. Istri satu cukup. Ini pencitraan apa enggak? Tadi di belakang bilangnya mau poligami. Lagi katanya. Makanya ngangkat isu ini kan supaya rame kan. Iya. ASN aja bisa. ASN aja bisa, apalagi swasta. Apalagi swasta tidak diatur lagi ya. Gitu. Iya. Apalagi Om kira-kira Om? Ya itu beberapa catatan ya. persyaratan dari poligami yang dikhususkan untuk ASN gitu. Iya. Pada dasarnya memang sebenarnya ini kan keputusan lama kan, peraturan lama kan, yang kemudian diterjemahkan baru lewat Pergub 2 tahun 2025 ini. Ya harus disikapi dengan ini sih oleh gubernur selanjutnya justru menurut saya sih. Apakah Pergub ini, benar tadi kata Bang Trubus tadi, apakah Pergub ini urgent atau tidak gitu. Karena ini tidak menyentuh hal-hal yang permasalahan substantif di DKI Jakarta gitu, seperti kemacetan, banjir, keamanan sosialnya segala macam gitu. Masih banyak urusan yang lain yang harus dibenahi yang gitu. nanti ya. Termasuk kemiskinan apa segala macam, pendapatan UMR apa segala macam, ini kan sangat. Bayangkan misalnya dengan gaji UMR-nya Jakarta gitu, kemudian melakukan poligami kan, secara logika memang hitung-hitungan tidak cukup kan. Gitu. Emang udah pernah dihitung waktu itu ya? Makanya nggak jadi. Satu aja nggak cukup. Apalagi dua kan gitu. Secara hitung-hitungan. Tapi kan namanya nafkah keluarga kan kadang di luar logika kan. Gitu. Nah, ini cocok nih. Mulai mencari-cari alasannya kira-kira gitulah. Jadi walaupun nggak cocok nih, gitu ya kan, gajinya dengan niatnya gitu ya kan, tapi masalah rezeki ini kan nggak ada yang tahu gitu maksudnya kan. Iya gitu. Kenapa bisa jadi? Itulah nafkah keluarga tuh memang di luar logika. Harus belajar sama Om Dwi nih. Om Dwi pengalaman berumah tangganya udah lama. Wah, gitu kira-kira. Ya, terus apalagi selain soal poligami tadi udah, udah, terus apalagi tadi kita bahasannya? Ini tentang Rieke Diah Pitaloka tadi juga cukup ini. Apa lagi nih? Tentang poligami ini. Oh, terkait tapi poligami. Dia selain dari sisi peraturan yang diskriminatif, dia melihat ini ada unsur politisnya juga sebenarnya Pergub ini gitu. Oh, dia ngomong ya? Iya, karena ini tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya. Kemudian kenapa dikeluarkan menjelang pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Oh, oke. Rieke secara tegas ini apa poinnya dari Pergub ini gitu, selain ya karena diskriminatif tadi. Dia ngomong di media sosialnya. Maka ketika isu ini ramai, Rieke akan membawa pesan-pesan masyarakat yang tidak sepakat dengan Pergub ini kepada Bapak Pramono dan Rano Karno untuk membatalkan Pergub ini gitu. Ini menjadi fokus perhatian dari Ibu Rieke Diah Pitaloka.
agar pergub ini kemudian dibatalkan oleh gubernur selanjutnya. Oke, Malah luar biasa. Kita udah bahas itu ya. Terus kita juga bahas tadi soal itu ya, Kemendikti ya. Kemendikti gitu. Dan memang banyak nih ya berita-berita yang lagi rame ya di Okezone ya. Udah beberapa kalau kita baca nih, wah nih meriah nih. Dan memang kita juga lagi nunggu ya ini pelantikan Donald Trump juga ya. Lagi ramai dan lagi ini ramai dilakukan juga, di ruang tertutup. ruang ya, tertutup. Dan memang berbeda tuh ya dengan pelantikan-pelantikan yang sebelumnya. Gitu. Dengan alasan cuaca. Ya kan cuaca ekstrim yang ada di Amerika. Tapi saya melihat sih faktor keamanan sih sebenarnya. Iya, memang ada juga beberapa yang bilang bahwa sebenarnya kan ada beberapa percobaan untuk pembunuhan ya. Dan kalau di ruang terbuka justru lebih tidak aman. Gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu, tapi ya kita tunggulah ya. Karena kan setelah beberapa tahun baru kali ini lagi kan di Indo. Iya. Gitu. Ya, mungkin cukup kali ya, Om Alan ya, untuk kita nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut isu-isu yang menarik, terutama di Okezone. Gitu ya, kita akan membahas mendalam. Ya, dengan redaktur Okezone yang terengginas dan luar biasa. Tetap di Morning Zone, kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Dah.